Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang Saudara. Di momen libur panjang Idul Adha kali ini, kawasan wisata Pantai Ancol masih menjadi lokasi favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Sejak pagi, antusiasme warga untuk berlibur juga mulai terlihat di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Wisatawan sudah memadati Taman Impian Jaya Ancol untuk menikmati beragam wahana dan juga suasana pantai. Selain berenang, pengunjung juga melakukan beragam aktivitas seperti piknik, senam, dan bersepeda. Sementara di Jawa Timur, kota Batu masih menjadi tujuan wisatawan, tepatnya di Jatim Park 1. Sejak Selasa pagi, antrian pengunjung terlihat di bagian pembelian tiket. Di momen libur Idul Adha ini, kali ini dalam sehari, okupansi pengunjung bisa mencapai 5.000 lebih wisatawan. Kali ini Jatim Park 1 beroperasi lebih pagi dari tutup lebih 1 jam dari jam operasional biasanya. Kalau Jatim Park Group kurang lebih ya 5.000 lebih lah di musim liburan. Ketika kita memasuki masa liburan itu biasanya setiap tempat itu selalu ada show-show khusus ya untuk menyambut liburan di high season ini. Setiap high season selalu ada show khusus untuk menyambut liburan. Lalu bagaimana suasana libur Hari Raya Idul Adha di kawasan wisata? Kita tanyakan langsung pada dua jurnalis Kompas TV. Ada Renata Panggalo di kawasan Ancol, Jakarta Utara dan juga ada Hilda Nusantara di Batu, Jawa Timur. Namun kita sapa ke rekan Renata Panggalo di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Renata, hingga saat ini bagaimana antusiasme warga yang berkunjung ke kawasan Ancol dan wahana apa saja yang paling diminati oleh warga? Iya Juno, tampaknya semakin siang semakin antusias ya, karena memang sejak pagi yang kami pantau ini pengunjung semakin ramai. Kalau kami dapat datanya tadi dari Humas Ancol, di Taman Impian Jaya Ancol ini setidaknya sudah tercatat 7.800 pengunjung. Tetapi tentunya ini tidak semua ke pantai, khususnya di Pantai Lagom tempat saya melaporkan. Tetapi kalau yang bisa saya perkirakan ini sekitar ratusan pengunjung ataupun wisatawan ini masih antusias sekali untuk menikmati angin pantai, kemudian juga tentu pantainya sendiri, bermain air, bermain pasir, dan selain itu juga di area Pantai Lagun ini selain berenang juga bisa piknik. Tadi juga pagi ada beberapa ibu-ibu yang senam, kemudian juga ada yang bersepeda. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan apa kemudian yang menjadi daya tarik dari Pantai Ancol ini? Langsung saja kita tanyakan kepada salah satu pengunjung yang sudah ada di samping saya nih. Ibu, selamat siang. Boleh diperkenalkan namanya Ibu siapa dan dari mana? Saya Evi. Empat, satu keluarga doang, anak 2 sama suami. Oke, berempat ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa memilih Ancol dibandingkan tempat wisata lain? Kan kita tahu ada Ragunan, mungkin ada tempat lain. Kenapa memilih Ancol? Karena keinginan anak pagi-pagi tadi dadakan ayah ke Ancol ya udah ke pantai. Dadakan ayah ke Ancol ya udah ke pantai. Ke pantai yang terdekat kan Ancol loh, Jakarta. Di mana lagi? Ya bisa naik busway, bisa naik itu kendaraan umum kan. Selain tertarik dengan pantainya, mungkin ada hal lain Bu yang bisa dinikmati di Ancol? Apa sih? Intinya sih transportasinya mudah ya. Sekali masuk ke sini pakai busway terus langsung warawiri langsung nyampe. Kita tanpa harus pakai kendaraan pribadi ya. Yang kedua memang wisatanya banyak. Selain ke pantai kita bisa naik kereta satu-satu itu ya. Itu yang aku tertarik, kan belum pernah tuh, baru diaktifkan kemarin ya. Itu tapi ya udah pokoknya ke Ancol gara-gara anak gitu aja sih. Oke, Bu Evi, ini kan mendekati jam makan siang. Udah bawa perbekalan nggak Bu dari rumah? Jelas bawa ini mah, karena kan dadakan, udah masak sayang ditinggal di rumah. Ya buat makan siang di sini jadinya gitu. Jadi itu juga salah satu yang bikin tertarik ya, karena boleh bawa makan ke rumah ya. Betul, bawa makan dari rumah boleh, bawa minum boleh dari luar. Kalau yang pantai lain kan ada yang nggak boleh, nggak bisa mandi juga, mandi-mandi ya kan gitu. Terima kasih Bu Evi, selamat kembali menikmati Pantai Ancol. Iya.
Juno, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama dengan salah satu pengunjung. Jadi memang kalau yang bisa kita garis bawahi, banyak sekali kenyamanan yang ditawarkan dari Pantai Ancol, karena tidak hanya menawarkan pantai saja, tetapi banyak sekali wahana-wahana lain juga yang disediakan di sini, yang juga gratis, misalnya naik kereta satu-satu misalnya. Kemudian juga ini yang menjadi poin plus sebenarnya, karena boleh bawa makan dari rumah. Jadi kita nggak perlu merogoh kocek lebih, karena bisa piknik sambil menikmati area pantai. Dan tentunya yang terpenting, karena ini cuaca sangat terik ya, jadi bisa menggunakan tabir surya. Kemudian juga yang menjadi salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan, khususnya untuk orang tua begitu ya. Ini kan banyak sekali anak-anak yang bermain di pantai. Jadi memang petugas sedari tadi sudah mengingatkan agar terus mewaspadai, tetap menjaga anak-anaknya dan tidak melewati batas yang sudah ditentukan oleh pihak Pantai Ancol. Juno. Piknik di kawasan pantai menjadi salah satu wisata favorit warga di kawasan Pantai Ancol, Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalu. Lalu dari kawasan Ancol kita akan menuju ke kawasan Jatim Park 1 di Batu, Jawa Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara. Hilda, hingga saat ini tercatat ada ribuan pengunjung yang mendatangi Jatim Park 1. Lalu seperti apa spesial dari pertunjukan yang dihadirkan di Jatim Park 1 di momen libur panjang Idul Adha kali ini? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang hingga saat ini kota wisata Batu ini masih menjadi rujukan wisatawan begitu ya untuk menghabiskan libur panjang. Terlebih selain faktor pemandangan yang indah begitu, dikelilingi pegunungan, ada Gunung Arjuno dan juga Gunung Panderman. Kota Batu ini memiliki hawa yang sejuk begitu. Nah, untuk menyambut high season libur panjang Idul Adha yang juga memasuki liburan sekolah kali ini, ada beberapa hal yang spesial begitu. Di antaranya adalah buka lebih awal 1 jam dan juga tutup lebih lama 1 jam. Selain itu Juno dan juga saudara, ada beberapa pertunjukan yang disiapkan. Ada 2 pertunjukan begitu, 2 pertunjukan utama, yakni modern dance show untuk para pengunjung. Nah, yang menarik Juno dan juga saudara adalah wisata di kawasan Jatim Park ini adalah juga wisata edukasi begitu. Jadi ada 60 wahana edukasi dan juga wahana atraksi serta wahana ekstrim. Jadi pengunjung tidak hanya mendapatkan pengetahuan sejarah melalui diorama-diorama rumah adat yang ada di Galeri Etnik Nusantara, namun setelah itu pengunjung diajak untuk bermain wahana ekstrim begitu. Ada 60 wahana ekstrim dan atraksi yang bisa dicoba pengunjung, mulai dari seperti ada juga di sebelah saya ada skyride begitu, bersepeda udara di ketinggian, ada juga roller coaster dan masih banyak lagi begitu. Nah, memang hingga saat ini Kota Batu masih menjadi pilihan di wilayah Malang Raya untuk berlibur dibanding Kabupaten Malang atau Kota Malang. Okupansi bisa terlihat begitu ya Juno dan juga saudara, di momen high season sebenarnya sudah dimulai pada akhir Mei lalu begitu. Ada hampir 10.000 orang yang sudah memasuki Kota Batu perharinya untuk berwisata. Dan juga momen-momen libur sekolah ini diisi oleh karya wisata begitu dari sekolah-sekolah yang ada di berbagai daerah. Jadi karena memang wahana edukasi, wahana permainan begitu, jadi memang mayoritas pengunjung adalah selain keluarga juga anak-anak begitu. Nah, untuk saat ini di momen high season, jumlah pengunjung di kawasan Jatim Park Group ada 15 tempat wisata ini bisa mencapai 10.000 pengunjung begitu. Dan di Jatim Park 1 ini yang paling ramai sejak dibuka tadi pukul 8.30 hingga saat ini sudah 1.000 lebih pengunjung begitu yang memadati kawasan wisata ini. Juno. Baik, hingga 10.000 pengunjung yang saat ini berkunjung di Jatim Park Batu, Malang, Jawa Timur tidak hanya berwisata, melainkan juga mendatangi wahana edukasi dan momen bersama bagi keluarga. Terima kasih jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara dari Batu, Jawa Timur, dan sebelumnya ada rekan Renata Panggalu dari Ancol, Jakarta Utara.